Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar yang sudah kena tusukan oleh si Ketoni. Pak Fajar juga dibawa oleh Tante Merin sama Mbak Lia ke rumah sakit. Tante Merin sama Mbak Lia juga sangat mengkhawatirkan keadaan Pak Fajar yang semakin banyak keluar darah. Singkat cerita di sini sampailah ke rumah sakit. Lalu dokter juga dia menangani Pak Fajar dan dokter juga ngomong kepada Tante Merin sama Mbak Lia, maaf Bu, di sini stok darahnya kurang karena golongan darahnya Pak Fajar yaitu golongan darah B, kata dokter kepada Tante Merin. Di sini dokter sudah ngomong kayak gitu dan di sini juga Tante Merin juga ngomong kepada dokter, saya darahnya B, ambil saja darah saya dok, kata Tante Merin kepada dokter. Lalu singkat cerita Tante Merin juga di sini dibawa ke ruang untuk mengambil darahnya. Terlihat Balia juga sangat kaget, dia ngomong dalam hatinya, sekarang saya semakin yakin bahwa Tante Merin itu adalah ibu kandungnya Mas Fajar. Terlihat di sini Tante Merin juga dia sambil memandang Fajar yang masih belum sadar. Dia juga sambil menangis sambil memandang wajahnya dan di sini terlihat Balia juga ngomong kepada Tante Merin, kenapa Tante Merin sedih, kata Balia sambil memandang kepada Tante Merin. Tante Merin juga dia menjawab, saya mengkhawatirkan kepada Fajar kok belum sadar-sadar, kata Tante Merin kepada Balia sambil dia juga memandang wajahnya Pak Fajar. Dalam hatinya Tante Merin juga ngomong, saya sangat yakin bahwa Fajar ini adalah anak kandung saya yang diadopsi oleh Diana, kata batinnya Tante Merin. Singkat cerita di sini juga Tante Merin juga lagi menungguin Pak Fajar dan terlihat Balia juga sama. Di sini Balia juga menyuruh kepada Tante Merin, sudah Tante Merin pulang aja ke rumah, biar saya yang nunggu Mas Fajar, kata Balia kepada Tante Merin. Lalu Tante Merin juga dia ngomong kepada Balia, saya akan menunggu Fajar di sini sampai Fajar sembuh, kata Tante Merin kepada Balia. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke rumahnya dan Dewa juga langsung dia menggendong Nana karena sudah ketiduran di dalam mobil. Lalu dia juga langsung ditidurin di atas ranjang. Pas lagi tidur Nana juga dia mimpi kedatangan ibunya. Dan di dalam mimpi itu Bu Diana almarhum juga dia ngomong kepada Nana, ada yang belum dikasih tahu kepada Nana. Singkat cerita di sini Nana juga mimpinya ke bawah bangun dan terlihat Dewa juga sangat kaget. Lalu Dewa juga nanya kepada Nana, kamu mimpi apa nak, kata Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, saya mimpi kedatangan mama, bahwa mama itu ngomong ada yang belum dikasih tahu masalah ayah kamu, kata Nana bilang kepada Dewa. Lalu Nana juga langsung dipeluk oleh Dewa. Singkat cerita keesokan harinya di sini Nana juga dibawa untuk hiburan ke tempat bermain sambil membawa Junior. Singkat cerita Dewa sama Nana juga sampailah ke tempat bermain di mana yang sudah disiapkan oleh Dewa. Dia juga membawa ke tempat itu. Lalu di sisi lain di sebelahnya di kafe di sini si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Priska dan si Alia Siatel yang lagi cekcok karena dia gagal terus untuk mencelakakan dan menjahati Dewa sama Nana. Tiba-tiba si Alia Siatel melihat ada Dewa di seberang jalan di tempat bermain. Lalu si Ken Kelvin juga dia menengok ke seberang jalan. Terlihat Nana juga dia yang lagi senang dan membawa main Junior. Lalu si Alia Siatel dia ngomong kepada si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Priska, saya akan membuat Nana sama Dewa cerai hari ini juga, kata si Alia Siatel kepada si Priska. Lalu di sini Dewa juga dia menyuruh Nana, karena kita sudah lama, kamu duluan aja ke mobil, kata Dewa kepada Nana. Saya akan membayar dulu bekas kita di sini, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita Nana juga dia keluar dari tempat bermain itu. Pas di jalan di sini
di luar tiba-tiba si Alia si hileud ateul menghampiri Nana. Terjadilah di sini dasar si Nurus tunjung si Alia si bulu, dia juga mengompor-ngompori Nana supaya Nana marah kepada dewa dan supaya Nana menceraikan dewa. Tapi Nana di sini dia ngomong kepada si Alia si hileud ateul, "Saya tidak akan percaya dengan omongan kamu karena saya tahu bahwa kamu itu adalah penipu ulung," kata Nana kepada si Alia si hileud ateul. Lalu di sisi lain di sini dewa sangat kaget dan sampai melotot sampai ngagoler matanya juga melihat si Alia si hileud ateul lagi ngobrol sama Nana. Di sini dewa juga langsung ngagusur si Alia si hileud ateul dibawa ke seberang jalan ke dekat mobilnya si Alia si hileud ateul. Lalu dewa juga sambil menunjuk-nunjuk kepada si Alia si hileud ateul, "Sekali lagi kamu mengompor-ngompori Nana dan mendekati Nana, kamu saya laporkan ke polisi," kata dewa kepada si Alia si hileud ateul. Tapi dewa pas si Alia si ateul ngomong kepada dewa, "Bukannya kamu yang akan dijemput oleh polisi," kata si Alia si hileud ateul. Singkat cerita, dewa juga dia tambah geram dan si Alia si ateul juga langsung ditarik, langsung dibantingkan ke kena mobil. Di sini si Alia si ateul juga sangat kesakitan. Lalu di sisi lain si Ken Kelvin yang ada di seberang jalan yang masih ada di kafe sama si Priska. Di sini dia melihat si Alia si ateul yang lagi diocehin oleh dewa, dia juga langsung mendekati dewa. Terjadi lagi di sini perkelahian antara dewa sama si Ken Kelvin. Lalu singkat cerita di sini pas dewa lagi berkelahi sama si Ken Kelvin, datanglah Nana menghampiri kepada dewa. Tiba-tiba ditarik lagi oleh si Nurus tunjung si Alia si hileud ateul. Si Alia si hileud ateul juga dia masih ngompor-ngompori Nana. Tapi Nana tidak didengar, dia juga langsung akan menghampiri dewa. Di sini dewa juga langsung menghajar si Ken Kelvin sampai nampuyak di jalan. Lalu pas mau dihajar lagi tiba-tiba datanglah Nana. Nana juga mencegah suaminya yaitu dewa, dan dewa juga dibawa pergi dari tempat itu menuju pulang. Lalu terlihat si Ken Kelvin juga dia digendeng oleh si Nurus tunjung si Priska dan dibawa ke mobil, dia sambil kesakitan lagi kakinya. Lalu di sisi lain di rumah sakit di sini Pak Fajar juga dia pas sadar dia melihat Balia lagi tidur di pinggirnya. Di sini juga Balia juga sama Tante Meren juga sangat senang karena Pak Fajar sudah sadar. Pas lagi dia tertawa karena Pak Fajar sudah sadar, tiba-tiba datanglah dokter. Lalu dokter juga dia memeriksa bahwa Pak Fajar itu sekarang sudah normal, dan di sini dokter juga ngomong kepada Fajar, "Sekarang Pak Fajar sudah boleh pulang hari ini juga," kata dokter kepada Pak Fajar. Terlihat Tante Meren juga sangat senang karena Fajar sudah sembuh dan dia juga boleh pulang hari ini. Dan Balia juga dia juga sangat senang mendengar berita dari dokter. Lalu dokter juga dia di sini sudah memeriksa Pak Fajar, dia juga pergi dari ruang rawatnya Pak Fajar. Tapi di sisi lain juga di sini di ruang rawatnya Pasha, Lula yang lagi tidur menungguin Pasha yang masih belum sadar, tiba-tiba Pasha memanggil istrinya. Di sini juga Lula juga langsung menghampiri suaminya. Terlihat di sini Pasha juga dia ngomong kepada Lula, "Saya ini di mana Lula?" kata Pasha kepada Lula. Singkat cerita di sini Lula juga menceritakan semuanya kepada Pasha suaminya. Lalu dia juga mengasih tahu bahwa Pak Arman sama Bu Diana mengalami kecelakaan dan Pak Arman sama Mama Diana telah meninggal dunia, kata Lula kepada Pasha. Pasha juga sangat kaget mendengar berita kayak gitu, dan di sini Pasha juga di sini menceritakan bahwa kejadian dia waktu dia dipukuli seseorang. Pas lagi ngobrol di sini datanglah dokter. Lalu dokter juga dia memeriksa matanya Pasha, dan di sini dokter juga ngomong kepada Pasha sama Lula, "Alhamdulillah kalau sudah kerasa enak matanya, besok bisa dibuka perbannya," kata dokter kepada Lula. Dokter juga sudah memeriksa sudah memeriksa Pasha,
Di sini dia juga pergi dari ruang rawatnya Pasha. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.